Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang penggunaan kata baku dan tidak baku bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Asfilina Nafsi, Siti Nuraisa, Anissa, Irfan Zainal Mutakin, dan Samsul Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asfilina Nafsi. Saya akan menjelaskan pengertian bahasa baku. Bahasa baku ialah salah satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan juga fungsi bahasa. Ia dikatakan sebagai logat paling betul bagi sesuatu bahasa. Bahasa baku atau bahasa standar itu harus diterima oleh masyarakat. Dengan penerimaan ini, bahasa baku mempunyai kekuatan untuk mempersatukan dan menyimbolkan masyarakat bahasa baku. Yus Rusiana berpengertian bahwa bahasa baku atau bahasa standar adalah suatu bahasa yang dikodifikasikan, diterima, dan dijadikan model oleh masyarakat bahasa yang lebih luas. Menurut Indradi, bahasa baku ialah bahasa yang standar sesuai dengan peraturan kebahasaan yang berlaku, didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam berbicara dan menulis yang berbeda pelafalan, tata bahasa, dan kosakata dari bahasa baku suatu bahasa. Pengertian bahasa Indonesia baku yaitu salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Pengertian bahasa Indonesia tidak baku. Bahasa Indonesia tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak dimodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan oleh masyarakat secara luas. 1. Bahasa Indonesia baku. Ciri-cirinya yaitu pelafalannya relatif bebas atau sedikit diwarnai bahasa daerah atau dialek. 2. Bentuk kata yang berawalan me dan ber dan lainnya ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kata. Misalnya, banjir menyerang kampung yang banyak penduduknya itu. Kuliah berjalan dengan baik. 2. Kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa itu. Adam. Berdasarkan pertandingan tersebut, maka dalam taksonomi komparatif dapat dibedakan menjadi 1. Kesalahan perkembangan adalah kesalahan-kesalahan yang sama dengan yang dibuat oleh anak-anak yang belajar bahasa sasaran sebagai bahasa pertama. Contoh dalam bahasa Indonesia. Pada contoh 1 dan 2, kesalahan terjadi karena kata nonton dan resmikan kehilangan awalan mi, sedangkan pada contoh 3, kesalahan yang terjadi adalah akibat kehilangan atau tidak adanya partikel d sebelum kata rumah. Kesalahan antar bahasa adalah kesalahan yang semata-mata mengacu pada kesalahan bahasa kedua yang mencerminkan struktur bahasa asli atau bahasa ibu tanpa menghiraukan proses-proses internal atau kondisi-kondisi eksternal yang menimbulkannya. Taksonomi kategori linguistik mengklasifikasikan kesalahan bahasa berdasarkan komponen linguistik atau unsur linguistik tertentu. Politiker dan Pamiraj dalam taringan mengutarakan bahwa kesalahan berbahasa dalam dapat dikelompokkan atas kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis,
dan kosakata. 4. Taksonomi siasat permukaan. Kesalahan yang bersifat penghilangan ditandai oleh ketidakhadiran suatu butir yang seharusnya ada dalam bahasa yang baik dan benar. 5. Taksonomi komparatif. Sebagai contoh, jika kita menggunakan taksonomi komparatif untuk mengklasifikasikan kesalahan-kesalahan pelajar Indonesia yang belajar bahasa Inggris, maka kita dapat membandingkan struktur kesalahan pelajar yang memperoleh bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Contoh lainnya, seseorang dari suku tertentu yang belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa sasarannya. Indonesia pada contoh ketiga, 3 kesalahan terjadi karena adanya penggunaan unsur bahasa lain, bahasa Inggris, ke dalam bahasa Indonesia, yaitu di frase "It don't matter" yang memiliki padanan kata. Itu bukan masalah dalam bahasa Indonesia. Dan pada contoh 4 merupakan contoh tuturan yang diajukan oleh penutur Batak, huruf E. Pada kata tenang seharusnya dilafalkan lemah, bukan keras. Kesalahan taksa adalah kesalahan yang dapat diklarifikasikan sebagai kesalahan perkembangan ataupun kesalahan antar bahasa. Contoh, konstruksi yang mencerminkan bahasa asli sang pelajar, misalnya Medan, yang belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama mereka. 1. Menulis saya menulis. Tidur dia tidur. Nomor 3, pergi kami pergi. 4. Yang berdiri di depan kakak ibu, yang berdiri di depan kakak atau ibu. Kalimat ini jika pengucapannya tidak dibatasi oleh jeda akan dapat yang akan dapat ditafsirkan. Yang berdiri di depan kakak dari ibu, paman atau bibi, atau bisa juga ditafsirkan yang berdiri di depan kakak itu adalah ibu. Kesalahan lain, other errors, menurut Gulay dan Booth 1974 dalam membuat analisis komparatif kesalahan anak-anak menyebutnya sebagai kesalahan unique errors yang mengacu pada keunikannya bagi para pelajar bahasa kedua. Bahasa unik adalah kesalahan bahasa yang tidak dapat dideskripsikan berdasarkan tataran kesalahan interlingual dan intralingual. Kesalahan ini tidak dapat dilacak dari bahasa pertama maupun bahasa kedua. Misalnya, anak kecil yang mulai belajar berbicara dalam suatu bahasa tidak sedikit tuturan kata, frase, atau kalimat yang tidak dapat dijelaskan dari bahasa pertama maupun bahasa kedua. Contoh, kesalahan unik pada contoh 1 adalah pada ragam bahasa yang digunakan pada kalimat tidak apa-apa dituturkan menjadi gak apa-apa. Kesalahan global errors. Kesalahan global adalah kesalahan yang mempengaruhi keseluruhan organisasi kalimat sehingga benar-benar mengganggu komunikasi karena luasnya cakupan sintaktik kesalahan-kesalahan serupa itu, maka Booth dan Kiparki menyebutnya kategori ini kesalahan global. Menurut Booth dan Kiparki, kesalahan global mencakup salah satu menyusun unsur pokok, misalnya bahasa Indonesia banyak orang disenangi, yang seharusnya bahasa Indonesia disenangi banyak orang. Salah menempatkan atau tidak memakai kata sambung, misalnya tidak beli beras, apa makan kita sekarang, yang seharusnya kalau kita tidak membeli beras tadi maka makan apa kita sekarang. Bilangnya ciri kalimat pasif, misalnya rencana penelitian itu diperiksa pada pemimpinan, yang seharusnya rencana penelitian itu diperiksa oleh pemimpinan.